Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran mata kuliah Fisika 2 materi tentang semikonduktor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Suni Salim dengan NIM 1513620006, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini ada yang tahu apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Pada umumnya, semikonduktor didefinisikan berdasarkan konduktivitas listriknya, yakni semikonduktor merupakan bahan yang mempunyai resistivitas 10⁴ hingga 0,5 ohm meter antara konduktor dan isolator. Ada beberapa sifat-sifat semikonduktor. Yang pertama, resistivitas semikonduktor lebih kecil daripada isolator tetapi lebih besar daripada konduktor. Yang kedua, semikonduktor memiliki resistansi dengan koefisien suhu negatif, yaitu bahwa resistansi semikonduktor menurun dengan kenaikan suhu dan sebaliknya. Sebagai contoh, germanium sebagai isolator pada suhu rendah tetapi merupakan konduktor yang baik pada suhu tinggi. Yang ketiga, ada ketika ketakmurnian metalik yang tepat ditambahkan ke dalam semikonduktor, maka sifat-sifat konduksi arusnya berubah cukup besar. Inilah sifat yang paling khas dan yang paling penting. Terdapat ikatan atom dalam semikonduktor. Atom-atom secara unsur terikat bersama oleh aksi pengikat dari elektron-elektron valensi. Dalam semikonduktor, ikatan terbentuk dengan penggunaan bersama elektron-elektron valensi. Ikatan itu disebut sebagai ikatan kovalen. Dalam formasi ikatan kovalen, setiap atom menyumbangkan jumlah elektron yang sama valensi, dan sumbangan elektron itu digunakan bersama oleh atom-atom yang mengajak formasi itu dalam ikatan kovalen. Ada dua bahan semikonduktor yang biasa digunakan, yaitu yang pertama germanium dan silikon. Germanium merupakan bahan di antara banyak semikonduktor. Banyak alasan. Yang pertama itu alasannya dapat dimurnikan dengan relatif baik dan mudah dikristalkan. Germanium merupakan unsur tanah yang ditemukan pada tahun 1886. Germanium diperoleh dari abu batu bara khususnya atau dari pipa asap debu peleburan seng. Pada umumnya, perolehan germanium dapat bentuk serbuk germanium dioksida yang kemudian dibuat germanium murni. Ketika atom-atom germanium tersusun dalam pola teratur dan berulang, maka germanium terus berstruktur sebagai kristal. Kemudian ada silikon, merupakan unsur dalam batuan pada umumnya. Sebenarnya pasir merupakan silikon dioksida. Bahan campuran silikon secara kimia direduksi menjadi silikon yang 100% murni untuk digunakan sebagai bahan semikonduktor. Atom-atom silikon juga tersusun dalam pola yang teratur sehingga silikon memiliki struktur kristal. Berikut ada deskripsi pita energi pada semikonduktor. Seperti yang telah dijelaskan bahwa semikonduktor merupakan bahan yang memiliki resistivitas terletak antara konduktor dan isolator. Resistivitasnya pada orde 10⁴ hingga 0,5 ohm meter. Deskripsi pita energi sangat membantu dalam memahami aliran arus yang melalui semikonduktor. Tampak celah energi terlarangnya sangat kecil, karena itu secara relatif diperlukan energi kecil oleh elektron valensi untuk menyeberang ke pita konduksi. Bahan-bahan semikonduktor itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah suatu bahan semikonduktor dalam bentuk yang sangat murni, di mana sifat-sifat kelistrikan ditentukan oleh sifat-sifat asli yang melekat pada unsur tersebut. Contohnya adalah silikon dan germanium. Dalam semikonduktor intrinsik, banyaknya hole di pita valensi sama dengan banyaknya elektron di pita konduksi. Gerakan thermal pada terus-menerus menghasilkan pasangan elektron hole yang baru, sedangkan elektron hole yang lain menghilang sebagai akibat proses rekombinasi. Kemudian ada semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik terbentuk akibat ketakmurnian, yaitu dengan cara memasukkan elektron atau hole yang berlebih. Semikonduktor ekstrinsik lebih dikenal dengan semikonduktor tak murni. Kemampuan konduksi arusnya kecil dan dengan sifat kelistrikan yang dikendalikan oleh impuritas atau pengotor yang diberikan pada bahan itu atau doping.
Doping di sini memiliki pengertian sebagai rekayasa supaya energi dari elektron-elektron pada lapisan valensi bisa bertambah. Pemberian doping dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen yang diharapkan akan menghantarkan listrik. Semikonduktor ekstrinsik dibagi menjadi dua, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe P dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor trivalen dalam semikonduktor murni. Atom-atom pengotor atau dopan ini mempunyai 3 elektron valensi sehingga secara efektif hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen. Dalam sebuah atom trivalen menempati posisi atom dalam kisi kristal. Terbentuk 3 ikatan kovalen lengkap dan tersisa sebuah muatan positif dari atom silikon yang tidak berpasangan yang disebut dengan hole. Singkatnya, jika kristal silikon didoping oleh unsur golongan 3, maka kurangnya elektron valensi golongan 3 dibandingkan dengan silikon mengakibatkan munculnya hole yang bermuatan positif. Ini disebut dengan semikonduktor tipe P. Kemudian, semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah atom pengotor pentavalen atau atom bervalensi 5. Atom-atom pengotor atau dopan ini mempunyai 5 elektron valensi sehingga secara efektif memiliki muatan sebesar plus 5 Ki. Sebuah atom pentavalen menempati posisi atom dengan kristal. Hanya 4 elektron valensi yang dapat membentuk ikatan kovalen lengkap dan tersisa sebuah elektron yang tidak berpasangan. Sejarah singkatnya yaitu jika kristal silikon didoping dengan unsur golongan 5, maka atom unsur golongan 5 akan menempati ruang di antara atom-atom silikon yang mengakibatkan munculnya elektron bebas dan disebut dengan semikonduktor tipe N. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon untuk pencet tombol like dan silahkan komen. Tentunya di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.